Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Saidatul Rofiah dengan NIM 20200151191. Izin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan judul Pengorganisasian dalam Pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian pengorganisasian dalam pembelajaran. Pengorganisasian adalah suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan yang menjadikan belajar. Jadi, secara istilah, pengorganisasian dalam pembelajaran adalah hubungan-hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan dari manajer secara efektif untuk menjadikan belajar. Dan dalam arti luas, pengorganisasian dalam pembelajaran diartikan sebagai pengorganisasian kreativitas, kecakapan, dan transfer pengetahuan yang sebelumnya diharapkan mampu memperbaiki perilaku sebagai pengejawantahan wawasan dan pengetahuan baru. Yang kedua adalah tujuan pengorganisasian dalam pembelajaran, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah membantu koordinasi, yaitu dengan memberikan tugas kepada unit kerja secara koordinatif, agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan efektif. Yang kedua adalah memperlancar komunikasi, yaitu dengan membantu pengawasan dengan menempatkan seseorang sebagai manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Yang ketiga adalah maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu untuk membantu seseorang agar lebih ahli dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang keempat adalah penghematan biaya, dengan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang sangat banyak dan membutuhkan biaya tambahan berupa gaji. Yang kelima adalah meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Masing-masing pekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, dan mengurangi pendekatan materialistis. Yang ketiga adalah komunikasi guru dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Everts and Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah rangkaian peristiwa atau event yang mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajar dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dan mudah. Yang keempat adalah proses komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih, dan di dalamnya terjadi pertukaran informasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Ketercapaian tujuan merupakan keberhasilan komunikasi. Dalam komunikasi, terdapat 5 elemen yang terlibat, yaitu yang pertama, komunikator atau pengirim pesan, merupakan sumber dan pengirim pesan. Kredibilitas komunikator yang membuat komunikasi percaya terhadap isi pesan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan. Pesan harus memiliki daya tarik sendiri sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Yang ketiga adalah komunikan atau penerima pesan. Komunikan harus mampu menafsirkan pesan, sadar bahwa pesan sesuai dengan kebutuhannya, dan harus ada perhatian terhadap pesan yang diterimanya. Yang keempat adalah konteks. Komunikasi sedang berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu, lingkungan yang sangat kondusif mendukung keberhasilan komunikasi. Yang kelima adalah sistem penyampaian. Metode dan media yang digunakan dalam proses komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik penerima pesan. Yang kedua adalah desain pesan dalam pembelajaran. Dalam mendesain pesan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan motivasi, yang kedua alat penarik perhatian, yang ketiga partisipasi aktif siswa, yang keempat pengulangan, yang kelima umpan balik, dan yang terakhir adalah menghindari materi yang tidak relevan.
Yang kelima adalah pola komunikasi. Pola komunikasi dibagi menjadi dua model, yaitu yang pertama, model linier. Hanya terdiri dari dua garis lurus di mana proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Yang kedua adalah model sirkuler. Model ini ditandai dengan feedback. Pada model ini proses komunikasi berlangsung dua arah. Melalui model ini dapat diketahui efektif tidaknya suatu komunikasi. Yang keenam adalah komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang pertama adalah aspek komunikasi. Terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi efektif, yaitu A. Kejelasan. Hal yang harus dimaksudkan bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dalam mengemas informasi secara jelas. B. Ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran dalam menyampaikan informasi. C. Konteks adalah bahasa informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. D. Alur. Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas. E. Budaya. Komunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Yang kedua adalah sikap guru dan siswa dalam berkomunikasi. A. Keduanya harus saling mengenal. Seorang guru yang tidak mengenali siswanya atau sebaliknya tidak akan menimbulkan rasa kasih sayang antara bapak atau ibu dan anak karena tidak adanya kasih sayang. B. Bersikap terbuka. Hal ini dapat mengakrabkan hubungan. Karena hal ini menyebabkan kedua belah pihak saling mengakui eksistensi, mengakui dan menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing sebagai manusia. C. Saling percaya dan menghargai. Kepercayaan terhadap seseorang dapat menimbulkan penghargaan. Seorang guru yang menaruh kepercayaan terhadap kemampuan siswanya akan bersikap mau menghargai dan menundukkan mereka sebagai partner, bukan sebagai bawahan yang selalu diperintah. D. Guru berkesungguhan hati mau membimbing siswa. Demikian pula, siswa yang berkesungguhan hati mau dibimbing oleh guru. Yang ketiga adalah hukum komunikasi. Hukum komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu hukum yang pertama adalah respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Pada prinsipnya, manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan kita menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Hukum yang keempat adalah clarity atau jelas. Hukum keempat yang dimengerti dengan baik adalah hukum yang terkait dengan kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran lainnya. Hukum yang kelima adalah humble atau rendah hati. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Yang ketujuh adalah strategi pengorganisasian dalam pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu strategi makro dan mikro. Strategi makro diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi, sedangkan strategi mikro diajukan untuk menata sajian suatu konsep. Lebih lanjut lagi, Ellis mengemukakan bahwa emosi komunikator dapat dikenali dalam hal-hal berikut. Yang pertama lembut, yang kedua kasih sayang, yang ketiga percaya diri, yang keempat mempunyai rasa malu, yang kelima pujian, dan yang keenam adalah kasih sayang atau belas kasih. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang berkaitan dengan siswa adalah mengenai besar atau kecilnya ukuran jumlah siswa dalam satu kelas. Ukuran kelas optimal harus dihubungkan dengan sifat dan tujuan belajar yang akan dicapai. Paling tidak ada 3 ketentuan umum dalam menentukan ukuran kelas, yaitu yang pertama, bila tujuan kognitif tingkat rendah dan tujuan efektif akan dicapai, kelas besar tidak lebih buruk daripada kelas kecil. Yang kedua, bila tujuan kognitif tingkat tinggi dan tujuan efektif ingin dicapai, kelas kecil beranggotakan 5 atau 7 orang siswa adalah ukuran yang optimal. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah
Bila yang ingin dicapai adalah tujuan kognitif tingkat tertinggi atau evaluasi dan tujuan afektif atau karakterisasi, maka pengajaran dengan guru 1-1 bahkan lebih baik daripada kelas kecil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian materi jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.